Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Wijidan Alfian dengan NIM E1250052. Di sini saya akan menjelaskan vulkanisme pada Gunung Tangkuban Perahu dan proses terbentuknya hingga mekanisme letusannya. Pada materi ini saya akan membahas bagaimana Gunung Tangkuban Perahu terbentuk, apa yang dimaksud dengan vulkanisme, serta bagaimana proses internal bumi bekerja hingga gunung api bisa meletus. Pembahasan ini akan memberikan gambaran dari tahap awal terbentuknya gunung hingga mekanisme erupsinya. Indonesia berada di jalur yang disebut cincin api Pasifik, yaitu zona terbentuknya cincin yang mengelilingi Samudra Pasifik dan terkenal sebagai wilayah dengan aktivasi tektonik dan vulkanik yang aktif di dunia. Karena berada di jalur ini, Indonesia memiliki lebih dari 100 gunung api yang masih aktif. Di antara banyaknya gunung api tersebut, salah satu yang berada di Jawa Barat adalah Gunung Tangkuban Perahu. Gunung ini termasuk tipe stratovolcano, yaitu gunung api terbentuk kerucut yang terbentuk dari letusan berulang selama ribuan tahun. Kondisinya yang masih aktif menjadi Tangkuban Perahu penting untuk dipelajari agar kita memahami proses vulkanisme yang terjadi di wilayah ini. Apa itu vulkanisme? Vulkanisme adalah proses naiknya magma dari dalam bumi menuju permukaan. Proses ini terjadi karena panas dan tekanan tinggi di mantel yang membuat batuan meleleh menjadi magma. Ketika tekanan di dalam bumi besar, magma terdorong naik melalui retakan kerak dan dapat keluar sebagai letusan gunung api. Jadi, vulkanisme mencakup pembentukan pergerakan magma hingga erupsi. Gunung Tangkuban Perahu terbentuk akibat aktivitas vulkanisme dari Gunung Sunda Purba. Ribuan tahun yang lalu, Gunung Sunda merupakan gunung berapi raksasa yang kemudian mengalami letusan besar. Letusan tersebut mengakibatkan puncaknya runtuh dan membentuk kaldera besar. Pembentukan magma. Ketika lempeng Indo-Australia terus menuju ke bawah erosi dan mencapai kedalaman tertentu, suhu serta tekanannya menjadi sangat tinggi. Kondisi ekstrim ini membuat bagian permukaan lempeng yang masuk mulai meleleh dan lelehan inilah yang membentuk magma. Magma yang terbentuk di zona subduksi seperti di Jawa biasanya memiliki kondisi adesitis hingga basaltis. Sifatnya lebih kental dibanding magma dari zona lainnya dan mengandung banyak gas terlarut. Kekentalan dan kandungan gas ini sangat penting karena nantinya berpengaruh pada sifat letusan gunung apinya. Jadi, tahap pembentukan magma dimulai dari pelelehan lempeng yang menunjam, kemudian menghasilkan cairan panas yang menjadi sumber utama aktivitas vulkanisme Gunung Tangkuban Perahu. Setelah magma terbentuk di zona subduksi, magma tidak diam di satu tempat. Tekanan panas dan gas di dalamnya membuat magma terdorong untuk bergerak di daerah yang tekanannya lebih rendah, yaitu menuju permukaan bumi. Dalam proses ini, magma memanfaatkan retakan, celah, dan zona lemah pada kerak bumi sebagai jalur naik. Selama pergerakannya ke atas, magma dapat berkumpul di suatu ruang besar di bawah gunung yang disebut kantong magma atau magma chamber. Ruang ini menjadi tempat penampungan sementara sebelum magma benar-benar mencapai permukaan. Semakin besar tekanan dan volume magma dalam kantong magma, semakin besar pula potensi terjadinya aktivitas vulkanik. Tahap
Tahap inilah yang menjadi penghubung antara pembentukan magma di kedalaman dan proses terbentuknya kerucut gunung api di permukaan. Gunung Tangkuban Perahu terbentuk akibat aktivitas vulkanik dari Gunung Sunda Purba, sebuah gunung raksasa yang pernah berdiri di kawasan Priang pada zaman dahulu. Gunung Sunda Purba mengalami letusan dahsyat yang menyebabkan sebagian tubuhnya runtuh dan membentuk sebuah kaldar besar. Dari bekas kaldar inilah kemudian muncul kerucut-kerucut vulkanik baru mulai erupsi magma yang berulang selama ribuan tahun. Salah satu kerucut baru tersebut berkembang menjadi Gunung Tangkuban Perahu, disertai dua gunung lainnya yaitu Gunung Burangrang dan Bukit Tunggul. Gunung Tangkuban Perahu merupakan gunung api tipe stratovulkanik yang terbentuk oleh tumpukan material hasil erupsi berulang seperti lava, abu vulkanik, lapilli, dan piraklastik. Aktivitas vulkanik di gunung ini terjadi karena adanya pergerakan magma dari dalam mantel bumi menuju permukaan melalui rekahan atau saluran magma. Proses erupsi di bawah permukaan gunung tersebut terdapat magma atau batuan panas, sisa aktivitas vulkanik. Bila air tanah, air hujan, atau air di dalam kawah meresap ke dalam tubuh gunung dan bersentuhan dengan panas tersebut, air bisa mendidih dan berubah menjadi uap. Tekanan uap yang tinggi ini memperbesar tekanan di dalam sistem. Dampak vulkanisme Tangkuban Perahu. Vulkanisme di Tangkuban Perahu membawa dampak yang beragam, dari bahaya langsung abu, gas, erupsi, dan dampak kesehatan, ke lingkungan, pencemaran, kerusakan alam, hingga sosial ekonomi seperti wisata, pendapatan, aktivitas warga. Meskipun erupsi besar jarang, sifat erupsi freatik yang bisa tiba-tiba membuat kawasan ini selalu menyimpan risiko. Oleh sebab itu, pemantauan terus-menerus dan kewaspadaan masyarakat sangat diperlukan. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.